Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu mengenai perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Seperti kita tahu bersama bahwa budaya yang ada di Indonesia sangat beragam. Keragaman suku bangsa dan kebudayaan Indonesia masih menunjukkan unsur-unsur persamaan karena suku-suku yang berasal dari Indonesia merupakan dari nenek moyang yang sama atau berasal dari satu rumpun bangsa. Perbedaan keragaman budaya tersebut dapat dijadikan sebagai media bangsa untuk dapat saling menghargai sehingga dapat menciptakan kesetaraan dan harmoni sosial di masyarakat. Lalu bagaimana seharusnya sikap seseorang terhadap perbedaan keragaman budaya ini? Nah, setelah mempelajari materi perbedaan dan kesetaraan dalam harmoni sosial pada bab ini, kita akan memahami dan mampu menghargai keragaman yang terdapat pada masyarakat. Nah, pada materi bab ini, materi yang dibahas yaitu partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat, kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum atau publik, perbedaan dan kesetaraan antara kelompok dalam kehidupan publik, serta relasi antar kelompok dan terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat atau publik. Nah, untuk pembahasan kali ini yaitu mengenai partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan struktur sosial? Nah, pengertian struktur sosial. Struktur sosial merupakan tatanan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat, yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peran yang mengacu pada suatu keteraturan perilaku dalam masyarakat. Nah, jadi struktur sosial itu dianalogikan seperti sebuah bangunan di mana setiap masyarakatnya mempunyai struktur. Jadi setiap bangunannya itu mempunyai struktur. Kekuatan suatu bangunan itu tergantung strukturnya kokoh atau tidak. Nah, berarti dalam suatu masyarakat jika ingin melihat sekuat atau sekokoh apa masyarakat tertentu, yaitu melihat dari struktur sosialnya, yaitu terdiri atas unsur-unsur yang pokok, yaitu ada kaidah-kaidah sosial atau aturan-aturan yang ada di masyarakat tersebut, lembaga-lembaga sosialnya, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Nah, jadi jika strukturnya kokoh, maka masyarakat pun akan kuat, seperti itu. Nah, jadi fungsi dari adanya struktur sosial yaitu sebagai pengawas sosial, juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk menanamkan disiplin sosial, baik kelompok ataupun masyarakat. Nah, jadi untuk terciptanya sebuah masyarakat yaitu harus adanya dasar untuk menanamkan disiplin sosial. Nah, jadi adanya struktur sosial di sini, maka sebuah masyarakat akan disiplin dan tentunya nanti masyarakat tersebut akan kuat dan kokoh, seperti itu. Nah, kan menurut Nasikun, dalam konteks Indonesia, struktur sosial dapat dilihat secara horizontal dan vertikal. Struktur sosial horizontal di sini yaitu disebut sebagai diferensiasi sosial, sedangkan struktur sosial secara vertikal disebut stratifikasi sosial. Nah, sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan secara berbeda-beda, salah satunya berdasarkan tingkatan atau kedudukan. Tetapi tingkatan dan kedudukan yang membedakan tersebut harus membuat kita tetap saling menghargai antar perbedaan tersebut. Nah, untuk apa? Untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan dalam masyarakat. Nah, tetapi tidak menutup
yang tadi terkotak-kotak atau terpecah-pecah secara horizontal maupun vertikal. Nah, secara horizontal itu disebut sebagai diferensiasi sosial atau yaitu menyebabkan adanya penggolongan sosial. Penggolongan sosial di sini yaitu sebagai diferensiasi sosial. Nah, di sini ada bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Beberapa bentuk diferensiasi sosial diantaranya adalah diferensiasi ras, diferensiasi suku bangsa, diferensiasi klan, diferensiasi agama, diferensiasi profesi, dan diferensiasi jenis kelamin. Menurut Ralph Lincoln, secara garis besar manusia dibagi atas 3 kelompok ras, yaitu ras utama, ras Mongoloid, Negroid, dan Kaukasoid. Ciri-ciri fisik setiap ras berbeda-beda karena faktor perbedaan kondisi geografis dan iklim, dan juga karena faktor makanan dan faktor perkawinan. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini, yaitu mengenai partikularisme dan perbedaan dalam masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.